A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo pemirsa, perkenalkan saya Zalwatul Afifah dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Fisika, kelas A, dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Hari ini, saya akan membawakan sebuah laporan dengan tema Jejak Panen, Tantangan Lingkungan Pasca Pertanian. Pemirsa, di kampung saya ini baru-baru saja melewati masa panen. Di balik hasil panen yang kita nikmati, ada cerita lain yang jarang diperhatikan. Itulah kondisi sawah setelah masa panen berakhir. Seperti yang kita lihat, kondisi sawah pasca panen ini menyisakan sejumlah tantangan bagi lingkungan maupun masyarakat. Dari kejauhan, memang terlihat biasa saja, tetapi sesungguhnya ada kondisi lingkungan yang perlu kita cermati bersama. Salah satu masalah yang muncul adalah sisa jerami yang menumpuk. Banyak petani yang memilih membakar jerami karena dianggap cepat dan praktis. Bagi sebagian orang, kondisi ini memang terlihat biasa saja, tetapi jika tumpukan jerami dibiarkan menumpuk atau dibakar, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit atau masalah. Dimulai dari pencemaran udara, menurunnya kesuburan tanah, serta gangguan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Pembakaran jerami juga berdampak pada lapisan tanah. Unsur hara yang seharusnya bisa dimanfaatkan kembali justru hilang, sehingga kesuburan tanah bisa berkurang. Jika kebiasaan ini terus berlangsung, maka dalam jangka panjang, produktivitas pertanian akan menurun. Masalah ini sebenarnya tidak terjadi hanya di desa-desa. Di kota besar seperti Makassar, kebutuhan pangan justru sangat bergantung pada keberhasilan panen di desa. Artinya, kalau pasca panen tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penduduk di kampung, tetapi juga bisa sampai ke kota-kota. Namun, masalah ini bukan berarti tidak bisa diatasi. Ada banyak cara yang lebih ramah lingkungan yang dapat dilakukan. Misalnya, jerami dijadikan pupuk organik, dijadikan sebagai pakan ternak, bahkan bisa dijadikan sebagai kerajinan sederhana. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi kita maupun petani bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Itulah pentingnya kesadaran bersama dalam mengelola lingkungan. Semua pihak, baik petani, masyarakat, maupun pemerintah perlu ikut serta dalam menjaga lingkungan. Karena pada akhirnya, lingkungan bukan hanya tempat kita hidup, tetapi juga warisan untuk generasi berikutnya. Pemirsa, dari sawah pasca panen, kita belajar bahwa lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan. Dan dalam mata kuliah pendidikan lingkungan hidup, kita belajar bahwa ruang lingkupnya mencakup sumber daya alam, lingkungan, hubungan manusia, dan sebagainya. Kasus sawah pasca panen ini menjadi contoh nyata karena 1. Manusia membutuhkan sawah sebagai sumber pangan. 2. Lingkungan menerima dampak dari sisa pertanian. Dan 3. Sumber daya alam bisa berkurang bila lahan tidak dikelola dengan bijak. Melalui pendidikan lingkungan hidup, kita diajak menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, sumber daya alam, dan sebagainya. Mari bersama merawat bumi melalui langkah kecil di sekitar kita. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat bahwa setelah panen usai, masih ada tanggung jawab kita bersama terhadap lingkungan.
Saya Zalwatul Afifah dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.